Kalau job kita kali ini sebuah kulkas sub 2 pintu dengan keluhan tidak dingin sama sekali. Dulunya sebelum diservis oleh orang lain itu atas dingin, bawah tidak dingin. Kita langsung saja cek pada visualnya dahulu. Kita cek apakah ada keganjilan. Oke, aman. Pada bagian pintu bawah kita buka juga terlihat masih komplit, masih utuh semua. Dan list pintu bawah itu terlihat korosi. Kerusakan seperti ini biasanya indikatornya karena termodefrost yang tidak bisa mencairkan bunga es, atau mungkin saluran buang yang menuju ke tempat pembuangan di bagian belakang di atas kompresor, di atas mesinnya itu buntu. Itu juga bisa. Dan ini adalah skema dari kulkas sub 2 pintu ini. Assalamualaikum Sobat YouTube semua, dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat untuk selalu belajar bersama, menganalisa, menyimak video-video terbaru dari channel X&X. Video dari kami demi job saya sebagai seorang teknisi di area Kabupaten Kedah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan notifikasi agar kami tambah semangat dalam berkarya dan agar tidak ketinggalan dengan video dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Oke, langsung saja kita pindah kepada intinya ke kompresornya ya, karena ini tidak bisa dingin sama sekali. Apakah kompresornya berjalan atau tidak? Kalau untuk blower kipas angin di bagian pintu atas itu masih berjalan, dan kita lihat ini sudah bersih, ini sudah dibersihkan sama si user yang punya. Kita coba tancapkan steker listrik kulkas ini dan kita cek, kita amati. Jika freonnya itu masih bagus, kompresornya, maksudnya sirkulasi freon dari kompresor didorong ke kondensor itu masih bagus, itu biasanya panas, pipa dorongnya itu panas. Tapi ini tidak ada panas-panasnya sama sekali, sehingga pasti dipastikan tidak akan menjadi dingin kalau begini. Ketika saya tanya kepada si user, katanya itu habis diganti freon katanya. Padahal kalau indikasi seperti ini, atas dingin bawah tidak dingin, itu pasti kalau nggak termodefrost, heater pecah atau heater putus ya. Saluran buang buntu juga bisa. Nah itu ya, itu sudah pernah diisi ulang, itu pertanda ada pipa kapiler di bagian pipa masuk, pipa pengisian. Ya, setelah 15 menit juga kita tunggu, nggak ada panas-panasnya sama sekali, sehingga kita akan langsung memotong. Kita potong pipa kapiler ini sebagai pipa vakum, dan freonnya ternyata masih banyak, masih ngempos banyak. Ini pertanda tidak ada kebocoran pada bagian pipa-pipanya. Kita tunggu, juga masih banyak ini ya. Kemungkinan ini salah prediksi, ini kemungkinan, tapi ya kita kan nggak tahu juga karena kita nggak lihat. Ini pada bagian pentil juga saya potong ini ya, karena masih asli. Pada bagian di atas jempol itu besar pipanya, tapi kalau ini kan sudah diisi ulang. Oke, kalau langkah seperti ini kita harus flashing dulu pada bagian freezernya, pada bagian evap. Ini terlihat angin masih menghembus ini freonnya. Bisa dipastikan ini bukan karena salah freon, tapi karena termodefrost atau heater atau termofuse. Untuk pipa kapiler yang menuju ke evap kita potong.
Lalu kita ambil pipa kapiler yang menuju ke freezer, kalau biasa orang-orang menyebut itu freezer. Kita kasih, kita potong dulu pentil pengisian. Pentil pengisian kita potong. Nanti ini juga kita akan kasih napel dengan pipa kapiler. Ya, ini sudah ditarik, kita sudah melepasnya. Untuk bagian pengisian pentil sudah saya isi, sudah saya las. Terus pada bagian pipa kapiler yang menuju ke freezer juga sudah saya las, sudah saya kasih napel. Dan ini saya dorong pakai R22. Pertama saya isi metil dulu pada bagian napelnya itu, terus saya dorong pakai R22. Terus dihentak-hentakkan tahan dan pakai jempol. Nah itu ya, banyak sisa-sisa oli, sisa oli yang naik. Ini kemungkinan pas waktu pengisian vakumnya kurang bersih juga bisa, rezeki yang servis juga bisa, rezekinya itu masih di yes, karena rezeki nggak tahu semua ya, kita hanya berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin, sejujur-jujurnya, karena kita hidup, kita bekerja untuk selamanya. Dan pada bagian yang menuju ke freezer kita sambung lagi, terus kita isi. Kita waktunya mengisi freon. Kita isi freon secara perlahan, kita vakum dulu kok, isi dulu. Kita vakum tapi ditambahi, maksudnya dikasih freon sedikit, ces gitu, sedikit saja, biar nanti itu semua yang di dalam itu ada freonnya, yang di vakum itu terakhir berarti freon, itulah intinya begitu. Ya ini terlalu cepat videonya karena juga keburu waktu. Ya kita vakumnya pakai itu aja, kalau itu masih ada nyala apinya berarti masih ada sisa udara atau sisa freon, kita habiskan semua, jangan sampai nanti ada sisa-sisanya. Itu masih sedikit ya, masih sedikit sekali, kita tunggu lagi ya. Ini sudah 30 menitan. Kalau sudah habis begini, sudah main 30 PSI, kita tambahi freon sedikit, terus kita tutup kembali. Untuk membersihkan sisa-sisa udara atau freon lain yang ada di bagian kondensat. Ini ya, kita waktu tambahi, kita tes pakai api itu masih menyala, kita tunggu lagi. Kalau sudah tidak ada semburan apinya atau semburan freonnya atau semburan udaranya, baru kita langsung menggencetnya. Setelah kita gencet yang kuat ya, jangan sampai ada kebocoran. Lalu kita las, kita buntu pakai las. Mohon maaf ini tangan satu, jadi nggak sempat memperlihatkan cara ngelasnya. Setelah kita las, kita buntu, baru kita isi sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak, pokoknya sedikit demi sedikit. Kalau kebanyakan langsung banyak itu kadang terjadi kebuntuan ya, kita sedikit aja, sedikit demi sedikit sampai menunjukkan 10 PSI. Dan kita lihat juga pada perkembangan di evapnya nanti bagaimana blok bunga esnya. Kita buka, tutup ya. Yang penting jangan terlalu langsung banyak, yang jual itu banyak, jangan, sedikit saja, sedikit demi sedikit. Dan kita pegang pada bagian pipa dorong, itu sudah hangat. Pada bagian filter juga hangat.
ini menunjukkan 5 PSI. Ini kita masih kurang dalam proses pengisiannya. Ini tang ampere juga nggak ke bawah ini, waduh. Itu ya, sudah ngeblok bunga es. Ini baling-balingnya saya lepas. Dan kerusakan sebelum saya servis itu sebenarnya itu termodefrostnya itu sudah kemasukan air tuh ya, terlihat ada air di bagian bawahnya itu. Sebenarnya itu yang rusak, bukan langsung isi berat, tapi itunya yang rusak ya. Kita lihat pada bagian evapnya itu, blok bunga esnya itu sudah mulai merambat ke bagian pipa yang nomor 2. Ya, ini sambil kita buka tutup sampai menunjukkan 10 PSI 10 PSI atau 8 PSI nggak masalah ya, tergantung kebutuhan. Kalau sudah tercapai baru kita buntu pipa masuknya, pipa untuk pengisian kita gencet lalu potong. Ini posisinya masih menyala, ya, masih tertancap listrik. Lalu kita buntul kembali pakai gas, pakai las. Oke, setelah dirasa cukup kita harus mengganti termodefrostnya ini ya. Ini sudah kebanyakan kemasukan air, terlalu banyak sehingga waktu connect itu akan menimbulkan karbon sehingga tidak bisa terhubung di dalamnya, saklar otomatis setelah 15 derajat terhubung. Ini kita potong saja termodefrostnya itu, lalu kita ganti dengan yang baru ya, yang bagus sekalian. Caranya pokoknya potong saja, itu kan kaki 2, yang baru juga kaki 2. Kita langsung potong. Setelah kita potong lalu kita ganti ya pakai yang merek lumayan, harga yang sesuai teman-teman, kepercayaan, kesukaan teman-teman, itu yang menurut teman-teman semua termodefrostnya kualitasnya bagus. Itu terlihat di dalamnya sudah ada esnya. Ini saya memakai merek Yamada. Kalau pasang kita sambung saja bolak-balik, nggak masalah. Lalu kita coba tancapkan steker listriknya, blower kipas angin juga sudah berembus. Kita tunggu apakah evapnya bisa menjadi es. Ditunggu sebentar, sabar. Nah, itu tanda-tanda mulai agak memutih. Nah, itu kan sudah menjadi bunga es. Kalau proses penutupannya itu ya kita tutup kembali, kita nggak record karena mungkin ya teman-teman bisa tahu sendiri bagaimana cara menutupnya ya. Semoga dapat bermanfaat. Barangkali ada kesalahan saya dalam mengucapkan ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena dalam proses penjelasan pun saya belum begitu mahir. Jadi mohon maaf sekali ya, semoga saja bisa menjadi tambahan masukan lah jika Anda ingin menjadi tukang reparasi. Yang penting kita jujur, kita berbuat yang terbaik, berusaha yang terbaik, jangan suka main nota. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.